Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah TQM kedua, di mana waktu minggu lalu kita sudah belajar mengenai dulu itu terkait dengan Six Sigma, kemudian mengenai ISO ya. ISO sudah awal, cuman ini belum selesai. Sekarang kita mempelajari bagaimana klausul-klausulnya. Ya, klausul-klausulnya seperti apa? Nanti saya akan bahas di sini. Kita mulai presentasinya. Oke. Nah, waktu kemarin kita mengenai pembelajaran pengertian bagaimana apa yang dimaksud dengan kualitas dan kemudian ISO itu. Sekarang kita bahas langsung lebih dalam lagi, yaitu tentang klausul-klausul yang ada di dalam ISO. Nah, kalau kita lihat bahwa ada klausulnya itu ada klausul 1, 2, 3, 4 sampai 10. Yang klausul 1 itu hanya berisi tentang hal yang umum saja. Ini isinya dari ISO klausul 9001 versi 2015. Ini hanya memberikan pengertian-pengertian atau hal-hal yang secara definisi ini ditetapkan dulu. Klausul 1 ini berisi tentang manfaat yang diperoleh organisasi ISO 9001, misalnya mampu memberikan penilaian mutu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan manfaatnya. Berikutnya adalah apa yang tidak disyaratkan. Tidak dimaksud penyeragaman sistem mutu, tidak menyarankan agar organisasi membuat dokumentasi dengan struktur yang sama. Nah, ini menjadi persyaratan atau menjadi satu penjabaran yang dimaksud dengan ISO secara implementasi. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Adalah klausul yang ini itu mensyaratkan bahwa klausul di dalam penerapan ISO 9000 versi 2015 ini kaitannya dengan ada tiga peranan. Pertanyaan adalah pertama ada proses approach, pendekatan secara proses. Jadi pembuatan ISO-nya atau klausul atau SOP-nya itu tidak berdasarkan pada klausul-klausul, tapi pada proses, setiap proses. Kemudian menerapkan plan do check action-nya. Yang ketiga adalah risk based thinking, jadinya selalu berpikir bahwa ada resiko-resiko yang perlu kita terapkan di dalam penerapan dari sistem ISO 9000 versi 2015. Nah, ini adalah contoh dari secara keseluruhan proses terkait dengan ini kan klausul yang lama ini ya. Ini klausul yang lama ya. Semua klausul yang sekarang 2015 terkait dengan klausul 4. Nah, mulainya klausul yang secara yang disyaratkan itu mulai dari klausul 4, 5. Nah, 4-nya di sini terkait dengan establish konteks, terus kemudian relevansi dan sebagainya. Ini ada di sini. Kemudian 5 adalah leadership. 4 juga ada di sini ya. Ada tamu lagi, kita masuk
Nah, berikutnya adalah klausul 5 yaitu terkait dengan leadership. Setelah tahu bahwa leadership ini mendapatkan informasi apa sih keinginan si pelanggan, terus kemudian pelanggan, selain pelanggan itu juga relevansi interested parties, artinya ada stakeholder yang lain semacam pemerintah, terus kemudian masyarakat, karyawan, itu harus dipuaskan juga. Kalau dulu masih fokus pada customer, tapi klausul ini sekarang ISO 9000 versi 2015 mengidentifikasi seluruh, tidak hanya customer tapi seluruh stakeholder, ya, orang-orang yang berkepentingan di situ. Nah, leadership, dari leadership ini baru ke klausulnya planning, perencanaan. Dari perencanaannya apa, dari produknya sampai ke yang lain. Baru 8, 7 itu support proses, kegiatan-kegiatan support apa saja yang dapat mendukung kegiatan kita. Baru klausul 8 hal-hal yang terkait dengan operation, dan klausul 9 terkait performance evaluasi dari seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Baru kepada kembali pada leadership. R10 pada continual improvement, bagaimana caranya kita melakukan perbaikan terus menerus, kira-kira begitu ya. Nah, ini contoh dari total seluruh kegiatan yang dilakukan dalam plan DG action cycle model. Pertama, planning. Planning itu berarti perusahaan atau industri yang kita lakukan harus membuat semacam project quality policy atau kebijakan kualitas. Kemudian objektif dari kualitas itu seperti apa, kemudian bagaimana merencanakan dari kualitas tersebut, kemudian menjadwalkan kualitas, kemudian merekrutmen kalau butuh orang, baru kita training, kemudian celebration schedule, terus kemudian maintenance plan, deliverable list, list-list yang perlu kita berikan itu apa aja yang dijanjikan, submission plan, terus distribution metric, mobilization plan. Nah, baru ke do-nya. Do-nya itu ada tamu dulu. Do-nya itu adalah melakukan review produk. Di sini review produk, design engineer, kemudian material control, kemudian construction, instalasi, pengukuran equipment, ya, inspection, testing, auditing, dan kontrol dokumen record. Baru seterusnya ke bagian kegiatan yang kategori cek. Bentar, ada tamu lagi. Oke. Kita lihat di sini ceknya, misalnya manajemen proses report semacam project progress report, deliverable status, purchasing monitoring, inspection, HSE, health safety environment statistic, audit result. Nah, ini model-model ceknya, kegiatan-kegiatan cek. Product report, NCR. NCR itu adalah non-conformant requirement, non-conformant requirement report, atau kemudian total quality order atau term quality, kemudian quality performance, terus kemudian customer satisfaction survey, data analysis, management review. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan cek atau study. Nah, kemudian balik lagi ke sini, action. Action adalah kegiatan-kegiatan manajemen komitmen, corrective action, preventive action, continual improvement. Nah, apakah ini semua kegiatan plan, do, check, action ini dikelola dengan baik oleh quality management system? Ini adalah determine the process needed, atau menetapkan proses-proses yang dibutuhkan, menetapkan sekuensi dan interaksinya, menetapkan kriteria dan metode yang dibutuhkan, memastikan ensure the availability, kesediaan dari resource itu sumber daya dan informasi.
Berikutnya adalah monitoring, measurement, implement action, dan continual improvement. Ini adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pengelolaan dengan quality management system. Secara umum bahwa manajemen risiko itu memiliki tahapan seperti ini. Identifikasi, analisa exposure, kemudian examine risk management teknik, ya, mengeksaminasi itu melakukan sosialisasi atau menjabarkan. Kemudian select risk management teknik, bagaimana kita mengukur menyeleksi dari resiko, mengimplementasikan kira-kira teknik penanggulangan resiko tersebut, kemudian memonitor kembali resikonya, baru kembali kepada identifikasi analisa bahaya. Ya, terus, nah ini resiko manajemen prosesnya mulai pertama kali kita mulai kepada establish the context. Jadi kita konteks di sini di dalam ISO versi 2015 ini sudah mengkombinasikan analisa risikonya, di mana internal dan eksternal faktor dibahas dulu, identifikasi objektifnya, kemudian risikonya juga. Setelah itu baru kita melakukan analisa risiko. Pertama ada risk identification, ya semacam hiranya lah ya. Describe the risk, menggambarkan resiko-resiko. Find risk source of the trigger, atau apa sih resiko-resiko, sumber resiko yang men-trigger terjadinya bahaya itu, konsekuensi dari potensi bahaya tersebut. Nah, ini risk identification. Yang kedua adalah tahapan kedua adalah merupakan menganalisa resiko, yaitu memahami mengenai resikonya, kemudian menetapkan level dari resiko. Nah, resikonya ditetapkan dulu nih, misalnya ukuran mau ngasih 1, 2, 3 itu apa dasarnya. Oh ternyata ini kalau tingkat keseringan, oh ini 8 kali, 10 kali, dapatnya itu tingkat keseringannya. Kemudian sebagai bahan dasar untuk menilai resiko. Kemudian risk evaluation, melakukan evaluasi dari resiko tersebut. Consider risk appetite. Kemudian determine the acceptability. Jadi bagaimana kita resiko tersebut masih bisa di-okekan atau tidak, itu ditetapkan risk evaluation-nya. Setelah itu baru bagaimana mengelola atau menangani dari resiko. Apakah itu treat itu artinya sebagai ancaman juga, atau kita resikonya kita share dengan, misalnya contoh resiko terjadi kecelakaan. Resiko itu kita bagi ke yang lain dengan menggunakan asuransi dan sebagainya. Itu adalah share, retain, dan avoid. Bagaimana menghindar, retain, mengurangi, ya, dan sebagainya. Dan ini perlu ada semacam komunikasi dan konsultasi dari program kita. Dan kemudian bagaimana kita memonitor dan mereview. Itu sih sebenarnya dari secara keseluruhan. Kemudian kita mulai satu-satu nih kita bahas. Pertama adalah prinsip-prinsip manajemen mutu. Prinsip mutu yang digunakan dalam ISO versi 2015, yaitu tetap kepada fokus terhadap pelanggan, adanya kepemimpinan, keterlibatan karyawan, pendekatan proses, peningkatan performance, keputusan dasar bukti. Setiap ada keputusan harus berdasarkan bukti-bukti. Kemudian manajemen relationship. Nah, pendekatan proses ini artinya setiap perusahaan juga tetap mengembangkan proses yang sesuai dengan praktek di lapangan. Jadi bukan berarti perusahaan ini setelah mendapatkan ISO itu prosedurnya itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan ISO. Bukan itu.
Kalau ISO itu hanya mensyaratkan persyaratannya aja. Tapi kalau secara praktek dapat, silahkan masing-masing mempraktekkan. Ya. Hubungan dengan standar manajemen lain. Nah, ISO ini sudah ditetapkan yang nanti bisa dikombinasikan dengan sistem manajemen yang lain kayak 14.000, ISO 45.000, ISO 22.000, itu semua nyambung semua, satu pola. Sebentar. Udah pulang? Ya. Bun? Ya, sebentar. Bun. Nah, kemudian klausul 1 itu adalah terkait dengan menggambarkan tentang organisasi yang dapat menerapkan. Secara umum sih semua bisa, yang penting dalam menghasilkan produk atau dalam bentuk jasa itu bisa semuanya. Kemudian acuan normatif yang lain, klausul yang lain, konteks acuan normatif, definisi konteks organisasi. Nah, yang ini mulai 4 nih adalah merupakan persyaratan. Nah, untuk memahami 4 ini harus diidentifikasikan isu-isu apa saja yang terkait dengan isu-isu eksternal, terkait dengan masalah hukum, teknologi, persaingan. Terus kemudian isu internal tuh harus dijelaskan juga, nilai organisasi, pengetahuan. Nah, ini dijelaskan di dalam dokumen ISO nanti. Kemudian terkait dengan persyaratan yang lain yang mungkin akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan sistem di ISO. Kemudian dari sisi kebutuhan harapan-harapan pihak yang terkait, ini adalah klausul di mana si perusahaan, si organisasi harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Contoh misalnya, stakeholder yang kita itu di dalam, misalnya contoh kampus stakeholdernya siapa aja? Si customer itu adalah orang tua dan kalian sebagai mahasiswa. Terus siapa lagi? Negara, dinas pendidikan. Terus siapa lagi? Masyarakat sekitar. Terus siapa lagi? Karyawan. Terus apa lagi yang terkait dengan ini? Industri juga masuk menjadi bagian dari pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian identifikasi ya kebutuhannya. 4.3 adalah menentukan lingkup sistem manajemen mutu. Nah, menentukan lingkup dari sistem manajemen mutu ini ditetapkan untuk batasannya apa aja sih sebenarnya yang akan kita terapkan. Menentukan ini, kemudian 44 adalah klausul 44 adalah sistem manajemen mutu dan proses. Jadi perusahaan atau organisasi harus menetapkan sistem prosesnya seperti apa sih, dari mulai input, interaksi prosesnya sampai kepada produk jadi, deliver produk jadi. 4 ya. Kemudian berikutnya adalah klausul 5. Klausul 5 ini terkait dengan kepemimpinan. Apa sih yang dilakukan dalam konteks kepemimpinan penerapan ISO versi 2015 ini? Ya, pemimpin harus mempunyai komitmen, tanggung jawab, yaitu dengan minimal dia membuat semacam slogan atau kami berjanji dan atau semacam apa ya, komitmen atau kebijakan mengenai penerapan ISO versi 2015. Ya, memastikan kebijakan mutu, sasaran mutu, kemudian mengintegrasikan atau memastikan kebijakan mutu dilaksanakan, disebarkan kepada masyarakat, kepada karyawan dan lain-lain. Ini adalah merupakan bentuk komitmen. Bagaimana mempromosikan sumber daya, budgeting, mengkomunikasikan, mempromosikan, mendukung peranan dari penerapan ISO ini. 5.12 adalah fokus pada pelanggan. Jadi diminta bukti-bukti kepada si organisasi untuk bagaimana bukti bahwa perusahaan organisasi kalian itu fokus untuk melayani si pelanggan. Dengan apa caranya?
bagaimana, misalnya dengan survei, dengan apa. Nah ini meminta bukti-bukti itu. Kalau saya sebagai auditor begitu. Tapi kalau berikutnya adalah 5.2 adalah kebijakan mutu. Nah kebijakan mutu diminta untuk menunjukkan organisasi ini sudah punya kebijakan mutu seperti apa, kemudian diterapkan, ditempel di mana aja. Nah kemudian peranan dan tanggung jawab wewenang secara organisasi ini berlebih kepada job desk-nya. Job desk-nya ada nggak? Terus kemudian apa isi dari job desk itu? Sudah masuk nggak di dalam tugas-tugas fungsi ISO 9000 menjadi bagian dari penjabaran ISO. Keenam adalah perencanaan. Baru kita melakukan tindakan menangani risiko dan peluang. Apa sih perencanaannya? Bagaimana pandangan risikonya? Berarti di sini harus punya identifikasi analisa risiko juga semua bidang. Nah, bidang-bidang yang lain ya risikonya. Kemudian tindakan, bagaimana menangani tindakan risikonya, dan terus kemudian sasaran mutu. Cara pencapaiannya seperti apa? Sasaran mutu itu semacam KPI, target apa yang harus dilakukan. Ya, kemudian ada lagi perencanaan, bagaimana kita merencanakan perubahan. Ini tujuannya untuk merencanakan perubahan-perubahan apa. Misalnya program kita mau penerapan sistem tarif digital dan sebagainya, itu melakukan perencanaan perubahan. 7, baru kita mulai supporting. Untuk menjalankan ini, supporting apa yang harus kita siapkan. Misalnya umum, membahas mengenai sumber daya. Organisasi harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan terkait sumber daya manajemen mutu. Ini harus memastikan bahwa sistem manajemen mutu ini disiapkan dari segi orang, dari segi budaya, dari segi orangnya, ada pelatihannya, kemudian dari segi finansial, dari segi infrastruktur, kita harus siapkan lingkungan dan pengoperasian proses-prosesnya. Artinya kondisi lingkungan apa yang dibutuhkan untuk mendukung dari kualitas. Terus kemudian pemantauan pengukuran. Nah baru kepada sumber daya, bagaimana kita melakukan pemantauan dan pengukuran sumber daya, pemantauan pengukuran, misalnya auditornya, bagaimana equipment pengukuran, alat ukur dan sebagainya harus diidentifikasi. Pengetahuan organisasi artinya sumber daya dari pengetahuan organisasi penting juga untuk mendukung pelaksanaan kerja dari ISO 9000 versi 2015 ini. Bisa melalui internet, bisa melalui kompetensi itu artinya kan ya setiap orang harus punya kompetensi. Apakah karyawan ini dilatih dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tersebut? Terus kemudian kesadaran dari pelaksanaan ISO 9000, apakah berapa kali dan siapa aja yang menerima training kesadaran mutu itu. Baru bagaimana mengkomunikasikan. Kemudian informasi yang terdokumentasi itu adalah catatan mutu atau semacam bukti-bukti, misalnya sebentuk formulir, berbentuk apa aja. Bagaimana cara pengolahan. Kemudian penyusunan pembaharuan, bagaimana pembaharuan dari dokumen ISO ini harus dilakukan perbaikan. Dan bagaimana pengendalian dari bukti-bukti, dari catatan-catatan, transaksi dan sebagainya itu dikendalikan, diinformasikan. Ke-8 baru ke operasi. Operasi ini lebih kepada perencanaan, pengendalian operasional. Bagaimana perencanaannya, mulai dari customer memesan sesuatu, kemudian didokumentasikan, kemudian dari marketing ini ke PPIC untuk dilakukan perencanaan ke depan, produksinya seperti apa, baru setelah itu bahan baku dan sebagainya. Ini adalah merupakan proses perencanaan pengendalian operasional. Kemudian perencanaan pengendalian operasional menentukan persyaratan produk. Jadi pada saat penentukan operasional itu produk-produk apa, syarat-syaratnya apa aja sih sebenarnya, kualitas apa yang harus disiapkan. 821 lebih kepada bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, ya, kemudian bagaimana menentukan syarat-syarat terkait produk layanan atau produk lain, itu artinya kan syarat-syarat kualitas ya.
ke 82.3 meninjau persyaratan tersebut terkait dengan produk layanan. Nah, produk yang sudah ditetapkan disepakati ini perlu juga untuk ditinjau syaratnya kita mampu nggak apa yang kita siapkan. Kemudian klausul 8 desain. Nah, baru kita kalaupun ada desain ya perlu didesain pengembangan dari produk tersebut. Kemudian klausul 8.4 adalah mengendalikan penyediaan produk dan jasa eksternal. Nah, ini adalah bagi perusahaan-perusahaan yang kan tidak semua produk ini dibuat sendiri, tapi bisa juga ada produk-produk dari luar masuk ke kita untuk kita perbaiki. Terus kemudian poin 81 yang ini pengendalian produknya apa aja, dan kemudian melakukan evaluasi dari subkon kita siapa aja, kemudian melakukan evaluasi, kemudian melakukan pengadaan produk masuk, kemudian klausul 8.1.3 adalah mengkomunikasikan berbagai persyaratan diperlukan bagi pemasok. 84 pelaksanaan produksi dan layanan, baru kita lakukan produksi dan layanan tersebut, bagaimana caranya. Kemudian mengidentifikasi dan mampu telusur. Ini adalah kita harus memiliki satu dokumen atau teknik untuk mengidentifikasi si produk ini dihasilkan tuh ada nomornya. Nomor ini mampu kita telusur kapan, di mana diproduksinya kapan, kemudian di batch mana dan sebagainya. Ini bisa telusur supaya nanti kalau ada produk reject itu kita bisa merecall kembali produk tersebut. 861 properti milik. Nah, ini kalau kita ada pekerjaan yang bahan bakunya dari orang lain, dari si pembeli kita, pengguna jasa kita, baru kita barang itu harus balik lagi ke mereka, jadi tidak dipakai sembarangan. Bagaimana kita 8.7 adalah bagaimana pengendalian output proses dan produk tidak sesuai. Jadi kalau ada produk yang tidak sesuai atau yang reject itu diapain? Nah, itu apakah dipisahkan, jangan sampai ini ketukar dengan produk yang jadi. 9.9 adalah evaluasi kinerja. Baru kita melakukan semacam evaluasi ya. Ini tadi ini. Oh ya. Ya, baru kita evaluasi, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Jadi evaluasi kinerja itu mulai dari ada yang produk komplain, kemudian diukur, dipantau, diukur, dianalisa. Ini setiap bagian harus didokumentasikan supaya sampai kepada kepuasan pelanggan, internal audit. Ini untuk evaluasi kinerja ya. Terus kemudian baru tinjauan manajemen. Nah, tinjauan untuk bahas apa aja untuk mengevaluasi. Biasanya satu perusahaan itu setiap tahun itu melakukan evaluasi. Oh, apa yang udah kita lakukan dalam setahun, bla 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 bla. Misalnya bicaranya tentang ketidaksesuaian, koreksi, hasil pemantauan, pengukuran hasil audit, kepuasan pelanggan, isu-isu terkait internal, eksternal, kelayakan sumber daya, kinerja, efektivitas, dan lain-lain. Ini dan outputnya adalah peluang meningkatkan berkelanjutan dan kebutuhan perubahan sistem. Klausul 9. Klausul 10 adalah bagaimana perusahaan organisasi untuk bisa melakukan improvement kembali seperti penerapan Kaizen, breakthrough, teknologi baru, digitalisasi, inovasi, reorganisasi, dan sebagainya merupakan syarat atau persyaratan di klausul 10. Jadi di dalam proses ini yang berikutnya ini 10.2 adalah ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. Bagaimana kita melakukan ketidaksesuaian atau menemukan ketidaksesuaian itu dan bagaimana mengkoreksi. Ini sudah diatur semua. 4.3 adalah bagaimana peningkatan berkelanjutan dilakukan.
Nah, ini adalah persyaratan secara sekilas terkait dengan klausul-klausul dari 1 sampai klausul 10. Jadi demikian misalnya persyaratan yang disiapkan untuk, nah biasanya saya ngaudit klausul-klausulnya, apakah klausul ini diterapkan di pabrik itu enggak, apa yang saya lakukan. Oke, ada pertanyaan? Atau silakan di absen dulu yang belum absen ya. Ada pertanyaan terkait dengan klausul-klausul yang diterapkan di ISO 9001 versi 2017. Jadi biasanya auditor itu langsung kita amati, membandingkan. Ya silakan, Dep. Ya. Ya. Nah biasanya misalnya audit ya, kita mau audit, kemudian pertanyaan berikutnya misalnya si produksinya kadang-kadang bagus, kadang enggak. Nah pertanyaannya kan ada satu klausul terkait dengan yang reject kemanain Pak. Jadi sebenarnya setiap proses produksi itu pasti ada yang reject, ataupun yang lebih bagus kalau tidak ada reject ya. Reject pertanyaannya kan jangan sampai yang produk rejectnya itu digabung dengan produk yang benar gitu. Nah pertanyaan mungkin produk yang rejectnya kemanain, dikasih tanda enggak? Kalau ternyata enggak Pak, enggak dikasih tanda, oh berarti saya sebagai auditor biasanya langsung jadi temuan ya. Satu, temuannya ini tidak ditandai, ada di kemungkinan akan tertukar sehingga perlu ada dipisahkan atau dibuat wadah sendiri terpisah dengan dikasih tanda bahwa ini adalah produk reject dan disimpan terpisah dengan produk yang lain. Kemudian dicatat di sini. Nah, ini sebagai auditor kan memberikan solusi, suggestion. Kamu lakukan ini ya, oke. Nanti saya akan sebagai auditor bisa juga saya akan cek lagi ya. Nah, nanti pembahasan ini akan dibahas di tingkat manajemen, disebutkan di ruangan ini stasiun kerja berapa ya, yang diaudit adalah Bapak X misalnya. Nah, biasanya ke bagian produksinya mengaudit, tapi biasa langsung ke bawah ini menjadi concern yang diaudit. Nah, diauditnya itu yang akan memastikan bahwa pekerjaan hasil saran-saran si auditor akan dilaksanakan. Baru nanti dibahas di tingkat manajemen atau di manajemen hasil pertemuan audit ini kan dibahas secara meeting lagi setelah terakhir. Temuan auditnya nanti tadi itu ada temuan A, B, C, D, E. Nanti tolong diperbaiki ini. Nah, nanti misalnya target berapa lama Pak? Misalnya orang yang diauditnya ditanya berapa lama kira-kira memperbaiki. Seminggu Pak, bisa jalan Pak. Oke. Seminggu ya. Nanti besok saya kesini lagi. Kalau sudah sarannya dikerjakan, baru itu dilaporkan sudah dikerjakan, dicoret dari auditor untuk dilakukan peninjauan ulang. Jadi nanti per case by case itu dicatat, kemudian dilakukan evaluasi apakah itu dilaksanakan apa enggak. Jadi kalau nanti auditor itu dilakukan ternyata enggak dia dilaksanakan, setiap minggu dibahas. Kemarin hasil audit ini disarankan udah dilaksanakan belum Pak? Kan menjadi concern dari si manajemen atau bagian produksi stasiun kerja X yang akan menjadi perhatian. Kamu kok nggak nurut disuruh perbaikan, kok enggak gitu. Akan menjadi satu concern si manajemen, akan ini bandel banget ya kayak gitu. Atau tapi biasanya enggak, langsung dia kerjain, sudah Pak dilaksanakan, perbaiki lagi. Kira-kira begitu ya mekanisme audit itu. Sebenarnya ya
pengalaman saya begitu. Jadi kalau ini dibacakan tingkat yang lebih tinggi. Itu Mas. Biasanya kita itu misalnya auditnya siapa nih? Auditnya bagian produksi, bagian apa? Kan kita list kan, dijadwalkan nih tanggal segini auditnya bagian produksi. Nah, bagian produksi itu misalnya kita datang. Kita nggak negur langsung ke si pekerjanya, tapi negurnya yang di auditor atasannya. Kan kita ada jadwal tuh. Tanggal segini jadwalnya audit bagian produksi. Bagian produksi ini baru setelah ngobrol, saya minta diantar dong ke semua satu-satu. Auditor itu bisa tidak harus seluruhnya, tapi bisa juga sampling. Ngambil anak buahnya ini, kita ambil siapa yang ini, gali. Nanti udah ketemuan, ngomongnya sama yang di auditnya, misalnya bagian produksi, manajer produksinya. Pak, ini ada temuan di seksi ini ada terjadi gini-gini Pak, tolong diperbaiki ya. Jadi kita negurnya bukan langsung ke operasi lapangan, tapi ke si manajernya yang akan turun ke lapangan untuk diperbaiki. Sama-sama. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan minggu depan adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah TQM kedua ini, akan membahas mengenai metode penilaian sebuah perusahaan menggunakan metode MGNQA atau Malcolm Burridge National Quality Award atau EFQM, European Foundation Quality Management, European Foundation EFQM Quality Management System. Nanti satu kali lagi pertemuan ke depan adalah pertemuan terakhir ya. Nanti setelah itu ya siap-siap untuk UAS aja. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.